Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan presentasi terkait simulasi pemodelan menggunakan PowerSim yang berjudul Model Dinamik Konversi Lahan RTH menjadi RTB akibat pertumbuhan penduduk yang disajikan oleh Syahbani Putra Gunadi. Kepada Pak Syahbani dipersilahkan. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan model dinamik konservasi lahan RTH menjadi RTB akibat pertumbuhan penduduk. Saya mengambil permasalahan ini karena banyak konversi lahan yang terjadi di masyarakat seiring dengan pertumbuhan penduduk di kota-kota, terutama di Kota Depok. Otomatis pertumbuhan penduduk ini akan menambah konversi lahan RTH menjadi RTB. Tentu hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan sistem ekologi perkotaan akibat dari kekurangan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Berikut selanjutnya, ini causal loop-nya. Di causal loop ini fokus utamanya adalah RTH, di mana RTH ini dari tahun ke tahun itu seiring dengan waktu dia selalu berkurang akibat tingginya laju ruang terbuka, ruang terbangun. Jadi RTH ini bisa menimbulkan efek negatif pada RTB. Jadi kalau RTH ini ditingkatkan, otomatis RTB-nya berkurang. Dan sebaliknya RTB juga semakin meningkat RTB, RTH juga akan semakin berkurang. Nah kemudian di RTH ini, kalau RTH ini kita tingkatkan, otomatis pembebasan lahan juga akan meningkat. Dan sebaliknya pada saat pembebasan lahan itu ditingkatkan, otomatis diharapkan RTH juga akan meningkat. Nah tentu dalam pembebasan lahan ini diperlukan sebuah kebijakan. Maka otomatis kebijakan akan menambah upaya untuk pembebasan lahan. Seperti yang ada di alur ini. Nah untuk RTB sendiri itu, RTB ini ruang terbangun ini berbanding lurus dengan pertumbuhan kepadatan penduduk, di mana kepadatan penduduk ini dipengaruhi oleh dua faktor, luas daerah dan jumlah penduduk. Nah, untuk kepadatan penduduk ini rumusnya adalah jumlah penduduk bagi luas daerah. Nah, sehingga jumlah penduduk ini akan berdampak positif, akan menambah kepadatan penduduk. Dan untuk menghitung jumlah penduduk ini, ada 4 faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Yang pertama adalah kematian, imigrasi, emigrasi, dan kelahiran. Pada kelahiran ini akan menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian akan mengurangi jumlah penduduk. Dan di sini variabel untuk kematian ini dilihat adalah tingkat kematiannya. Jadi tingkat kematian dari tahun ke tahun itu akan menambah tingkat kematian. Begitu juga dengan kelahiran. Tingkat kelahiran ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran. Jadi tingkat kelahiran yang meningkat, otomatis kelahirannya juga akan meningkat dalam suatu kota. Nah, tingkat kelahiran ini dimulai dari tingkat kelahiran 0 dalam studi kasusnya. Kemudian ada kebijakan di sini di mana untuk membatasi tingkat kelahiran ini adalah program KB. Kemudian untuk imigrasi ini adalah faktor yang cenderung menambah pertumbuhan penduduk di sebuah kota. Imigrasi pertama pendatang yang datang dari luar itu menambah jumlah penduduk dari luar kota. Nah, otomatis imigrasi ini dipengaruhi oleh laju tingkat imigrasi. Begitu juga dengan emigrasi. Emigrasi ini adalah akan berdampak negatif pada jumlah penduduk karena dia mengurangi jumlah penduduk. Ini untuk causal loop-nya. Kemudian diagram alirnya, di diagram alir ini ada initnya adalah RTH, dan sedangkan untuk flow-nya adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia juga akan berdampak pada RTH. Jadi kalau pembebasan lahan ditingkatkan melalui kebijakan, otomatis akan menambah luas RTH di suatu kota. Otomatis kalau RTH bertambah, melalui pembebasan lahan, RTB-nya diharapkan bisa berkurang. Maka untuk menekan RTB ini kita perlu mempertimbangkan kepadatan penduduk dalam suatu kota. Nah, untuk kepadatan penduduk ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ini dipengaruhi oleh luas daerah. Untuk luas daerah Kota Depok itu sekitar 200,23 km persegi. Nah, ini luas daerahnya, sedangkan jumlah penduduknya 2.056.000. Nah, kemudian itu dibagi, ketemulah kepadatan penduduknya berapa. Nah, kemudian jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran, imigrasi, kematian, dan emigrasi tadi. Kemudian di sini tingkat kelahiran itu saya coba tekankan
saya coba kendalikan sebagai intervensinya melalui kebijakan KB. Diharapkan dengan adanya intervensi kelahiran melalui KB, diharapkan laju pertumbuhan penduduknya akan menurun sehingga laju konversi lahan RTH menjadi RTB-nya juga akan menurun. Ini untuk diagram alir. Jadi ada dua intervensi di sini, kebijakan pemerintah untuk pembebasan lahan, yang kedua intervensi melalui KB. Dan setelah dianalisis, ini adalah diagramnya. Ini diagramnya di sini melihatkan bahwa setelah dilakukan intervensi menunjukkan bahwa RTH-nya dari beberapa tahun ke depan bisa meningkat di Kota Depok, dan pembebasan lahan berbanding lurus dengan pembebasan lahan. Jadi pembebasan lahan meningkat, otomatis RTH-nya juga meningkat dengan asumsi tingkat kepadatan penduduknya cenderung konstan, stabil, karena tadi adanya intervensi tadi. Begitu mungkin yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syahbani atas pemaparannya. Semoga dapat dimengerti dan menambah ilmu bagi kita semua. Dari saya juga cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.